Jadi tujuan kita berziarah Rihlah Surau ini, kita ingin menghidupkan kembali, mengingat-ingat kembali atas jasa orang-orang yang telah berbuat baik untuk Islam. Di antaranya adalah para ulama amilin. Laula ulama lahalakan nas. Kalau bukan karena ulama, manusia binasa. Wan nasu kal hayawan. Manusia itu bahkan seperti hewan kalau tak ada ulama. Tak ada ulama, manusia tahu baik seperti hewan. Kita bertanya kepada orang tua-tua kita dulu yang hidup di zaman 1910. Itu belum, bahkan ada di daerah kita ni yang masih belum masuk agama. Ibu-ibunya kalau ke pasar masih memakai, mohon maaf, baju ada pakaian dalam saja, kemudian bagian perut dan lutut itu ditutup dengan kain pinggang. Coba tanya ke nenek-nenek kita dulu. Kenapa? Karena belum masuk agama. Siapa yang mengajarkan Islam? Datang ulama. Aurat padusi modeiko. Dulu Jumat macam tu juga. Masjid-masjid tak ada berisi ketika Jumat. Kemana? Orang pergi ke ladang. Orang pergi menanam padi, pergi ke sawah. Orang pergi menunggak ke ladang. Tak ada. Masjid-masjid di kampung tak berisi. Nah, kapan orang baru kenal dengan agama? Ulama. Pulang ulama dari Makkah. Pulang ulama-ulama kita dari Aceh. Diajarkanlah kewajiban bagi lelaki baru masjid. Maka oleh karena itu, ini perlu kita hidupkan, perlu kita mengingat kembali siapa orang-orang yang telah berbuat baik dengan kita, yang berhutang budi jasa ilmu kita kepadanya. Maka adalah di Sumatera Barat ini. Itulah tujuan kami berziarah setiap tahun ini. Kami mulai dulu dari 13 Koto Kampar, Desa Batu Bersurat, Kecamatan 13 Koto Kampar, Desa Batu Bersurat, Riau Kampar. Ada di sana seorang ulama namanya Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari. Beliau 11 tahun di Makkah. Beliaulah yang mensyiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kampar. Kemudian kami melanjutkan perjalanan terus masuk ke Payakumbuh dengan guru beliau namanya Sesaat Mungka. Juga lama di Makkah. Dan bahkan beliau Sesaat Mungka ini satu angkatan dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi di Makkah. Nah, kalau ini tak kita baca, siapa yang akan membaca sejarah ini? Ulama Sumatera Barat banyak di Makkah, berkibar di Makkah, dan bahkan pernah menjadi mufti di Makkah. Nah, ini kita ingin menghidupkan ini. Itulah ziarah kami ini. Ada di Makkah itu 2 ulama besar. Guru daripada gurunya ulama-ulama di Indonesia. Kalau ulama Indonesia pergi ke Makkah ketika itu, bergurulah kepada beliau. Satu namanya Syekh Sa'ad Mungka, satu namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Kedua-duanya sama-sama orang Sumatera Barat, orang Minang. Dan berselisih faham di Makkah, berdebat, dan berdebatnya memakai bahasa Arab. Dibukukan, dan buku itu dicetak di Mesir. Hebatnya orang Minang. Orang Minang berdebat pakai bahasa Arab, bukunya dicetak di Mesir. Ada di Mustafa Babil Halabi, percetakan lama di Mesir, itu dicetak di sana. Nah, kita berziarah ke makam beliau. Kita ziarah ke suraunya. Dan tanda Islam itu jaya diawali dari masjid. Hampir seluruh setiap ulama yang dikuburkan itu di sampingnya ada masjid. Di sampingnya ada surau. Nah, ini tanda apa ini? Tanda bahwa ulama itu hidupnya dulu memang di surau. Dari suraulah timbul syariat. Dari suraulah muncul orang-orang hebat. Maka dulu orang-orang dulu mengajinya ke surau. Ya, pesantren ada, tapi pesantren itu lebih diidentikan dengan pergi sekolah. Berbeda dengan pergi mengaji. Kalau pergi mengaji ke surau. Mana yang lebih besar dampaknya dulu kita lihat. Orang pergi mengaji ke surau. Orang tua-tua kita dulu, buya-buya kita dulu, tak terang ada waknya doktor, profesor, LCMA. Tak terang ada gitu. Sesaat Mungka, profesor, doktor. Tak terang ada gitu. Tapi keilmuannya luar biasa. Maklumat yang dikuasainya luar biasa. Dari mana? Mengaji ke surau itulah nih. Maka itu yang perlu kita hidupkan. Itu yang perlu kita hidupkan.